Baiklah, kita akan memulai untuk membuat website landing page di Canva. Kita mulai dengan menuju ke canva.com. Nah, ini kebetulan saya membuat akun baru. Jadi kita akan mulai dengan memilih website, create new. Nah, untuk desain, kita cari search website templates, misalkan ini. Kasih contoh adalah podcast website. Nah, di sini kita akan ditampilkan banyak contoh-contoh template website Canva gratis untuk podcast. Jadi seperti kita lihat di sini ada kita hover di sini atau taruh kursornya di sini, kita akan lihat berapa halaman yang ditampilkan atau menjadi halaman di dalam template yang akan kita pilih. Seperti ini. Nah, berarti ini satu, seperti ini akan ada video seperti ini ya. Nah, tanda ini akan menunjukkan video, kalau ini tanpa video ya. Kita bisa scrolling sampai ke bawah apa saja. Kalau yang punya akun pro silahkan menggunakan akun pro. Nah, kita pilih salah satu saja ya, Nah, ini mungkin kalau tanpa halaman seperti ini mungkin ada satu halaman saja di template-nya mereka. Oke, kita pilih salah satu. Saya akan pilih random, mungkin yang di atas saja biar untuk menggampangkannya ya. Saya pilih yang ini saja mungkin. Oke. Kalau mau membuat ini ada 7 halaman, jadi kita kalau mau membuat 7 halaman semua akan ada di page di sini ya. Kita apply semua saja dulu ya. Oke. Nah, untuk dengan menggunakan template ini kita akan memiliki kecepatan dalam membuat website di Canva sendiri. Jadi dengan ini sudah bagus posisinya, layout dan lain sebagainya ya. Kalau Anda punya warna, nah ini warnanya, mungkin apabila ini mendekati, teman-teman sobat bisa ini ya, memilih di sini ya. Kita pilih style, kita kembali ke sini, kemudian oke. Kita pilih style. Nah, silahkan dulu di search ya, kita pilih style, kemudian ini misalkan kita mau menggunakan ini. Nah, ini bisa digonta-ganti ya, di shuffle seperti ini akan berubah-ubah semua. Ini per halaman ya, bisa dilakukan seperti ini ya, hingga warnanya akan tetap sebagai warna branding dari produk atau layanan teman-teman ya. Misalkan saya pakai seperti ini. Oke. Untuk menggantinya sama prosesnya dengan hal lain di Canva ya. Misalkan ini bisa diganti kata-katanya. Semua tentang branding. Ya, udah. Gampang itu ya. Nah, kemudian di sini, hal berikutnya selain penggunaan ini, kemudian ini mungkin mengganti image. Kita ganti dengan elemen, kemudian kita cari foto, misalkan foto, kita ganti misalkan dengan salah satu foto di sini ya. Misalkan dengan foto ini kita tinggal drag, sudah diganti seperti itu ya. Oke. Prosesnya akan sama persis dengan Canva seperti biasa, hanya saja kemudian yang berbeda adalah di sini. Nah, ini kenapa kita prefer pakai template, karena coba kita lihat di preview ya. Nah, di preview, nah ini sudah bagus ya, sudah bagus previewnya, layoutnya sudah bagus juga. Nah, tampilan berikutnya, karena saya rasa sebagian besar pengguna kita adalah mobile. Nah, dengan menggunakan template ini trik yang mungkin
harus teman-teman tahu, sobat tahu bahwa dengan menggunakan template ini, view mobilenya dengan view dari desktop itu sudah sinkron ya. Sudah bagus seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Sampai ke bawah untuk semua halaman sudah bagus ya. Oke. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, bisa lihat. Oke, kita close dulu. Itu alasan kita menggunakan template. Entah nanti akan memindahkan dan lain sebagainya, itu akan sangat lebih gampang karena review untuk desktop versi dan version dan mobile versionnya sudah diatur sedemikian sudah bagus gitu ya. Kemudian hal yang berikutnya harus dipelajari di membuat website ini selain layout, kemudian mengganti warna dan mengganti teks, kemudian menambahkan image mungkin di sini adalah, nah ini ada seperti tombol ini ya. Seperti tombol ini, kalau kita klik kanan, itu kita akan menemukan link. Jadi link ini bisa untuk ke page atau halaman di dalam website yang sedang kita buat, ataukah link keluar dari ini. Misalkan apakah itu link, misalkan teman-teman juga sudah punya YouTube channel ataukah Facebook dan lain sebagainya, ini bisa diklik kanan kemudian masukkan linknya ya, masukkan link. Nah, kalau menggunakan link ini untuk masing-masing halaman, ini bisa ya memilih salah satu halaman yang ada di sini. Oke, untuk sementara saya akan coba ke misalkan anggaplah ketik manual ya, misalkan seperti itu ya. Oke, klik done dan sekali lagi. Kemudian pada saat preview, nah kursornya berubah untuk menampilkan link ya, dan kalau kita klik linknya, dia akan mengarahkan ke link tadi yang kita tulis yang seperti ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Terus itu tentang link. Kemudian yang berikutnya, nah masih tentang link, bahwa misalkan di Linktree yang biasa digunakan oleh banyak orang sebagai link di Instagram akunnya, dengan menggunakan link Canva ini, teman-teman bisa berkreasi ya, bisa menampilkan banyak hal, banyak informasi pada linknya teman-teman yang sobat taruh di profile Instagramnya. Misalkan apakah itu anak band misalkan, jadi ada linknya, mungkin kurang lebih sama seperti ini ya, ada link ke Spotify atau mungkin Apple Podcast atau iTunes mungkin buat anak band. Kemudian kalau podcast ini ada Google Podcast dan lain sebagainya ya. Ini untuk link sosial media sama, klik kanan, tambahkan link. Ya, seperti itu ya caranya. Saya tidak akan mencontohkan di sini biar tidak panjang videonya. Nah, untuk kemudian hal lain yang perlu diketahui bahwa masing-masing halaman ini harus memiliki nama ya, add notes. Nah, klik add notes ini untuk menamai masing-masing halaman. Ini satu halamannya. Begitu saat kita klik, ini ada bordernya yang warna ungu ini, itu adalah satu halaman. Misalkan ini kita sebutkan sebagai home page. Dan halaman kedua diganti, kita anggap saja ini we break ya. Nah, apa fungsinya penamaan halaman ini? Nah, penamaan halaman ini nanti akan berfungsi pada, misalkan seperti tadi kita membuat link nih, anggaplah ini akan menjadi link, klik kanan kemudian mau jadi link. Nah,
teman-teman bisa lihat di sini halaman yang kita namai tadi, kita bisa link ke halaman di dalam website yang kita buat ini ya. Itu kreasi teman-teman sendiri nanti. Dan hal yang kedua, kenapa kita membuat nama untuk masing-masing ini? Nah, pada saat publish, kita lanjut ke publish website ya. Nah, hal yang perlu kita ketahui adalah ini yang harus kita klik. Kemudian saya rekomen include navigation menu, karena navigation menu seperti kita lihat di sini, ini akan ada menu navigasi seperti ini ya. Ini agak kecil tapi ada terlihat di sini. Kemudian website URL. Nah, website URL ini misalkan podcast saya seperti itu ya. Ini adalah nama untuk link teman-teman melalui free Canva website ini. Misalkan podcast saya. Podcast keren saya. Seperti ini ya. Kemudian publish setting. Nah, ini kita perlu ganti dengan ini akan ditampilkan di preview pada saat ada di Google ya. Saat ada di Google atau di search engine lainnya mungkin. Ini apakah judulnya? Misalkan judulnya adalah podcast keren saya seperti itu ya. Ini misalkan ini deskripsinya adalah podcast paling keren ya, keluaran, misalkan seperti itu ya. Ini ada limit karakter 160 karakter, bisa digunakan untuk SEO di sini ya. Advanced setting, apakah ini saya tidak rekomen. Kemudian link preview is disable, kita enable. Nah seperti ini ya, akan terlihat seperti ini. Yang kita ketik tadi ini akan terlihat seperti ini di sini. Oke. Bagus untuk SEO, walaupun minimal karena ini gratisan juga, tapi ini sangat membantu ya. Apakah di sini kemudian teman-teman mau ganti, misalkan ini saya ganti, ini justru yang akan saya ganti adalah podcast sepanjang masa, akan seperti itu ya. Ini akan tampilan di search engine akan seperti ini ya. Oke, itu gunanya nih. Oke. Kemudian, nah kita juga sebenarnya bisa use custom domain seperti ini, tapi ini berbayar ya. Saya pikir untuk saat ini karena kita bicara gratis, nah begitu kita kembali, ini harus publish dulu ya. Yang seperti tadi, kalau tidak kita akan mengulang lagi. Nah ini karena belum kita klaim tadi, misalkan kita mau klaim ya, istilah saya podcast keren saya, ini tanpa spasi dan huruf besar huruf kecil juga tidak ini tidak berpengaruh di sini. Kemudian publish settingnya, nah karena tidak kita publish tadi, ini mengulang semua ya. Podcast misalkan seperti itu ya. Saya bikin asal saja.
kita akan mainkan SEO dan lain sebagainya. Nah, link preview is enabled. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah publish website. Nah, website kita sudah ready ya. Ketika kita copy, kemudian kita search di browser misalkan, ini akan tampil seperti ini ya. Nah, ini link yang nanti kita akan copy dan paste di akun, sebagai link di akun Instagram kita misalnya. Nah, tadi saya bicarakan tentang menu di atas itu ya, menu penamaan halaman. Nah, ini akan terlihat seperti ini ya. Di break, dia akan langsung ke sini, episode, dia akan langsung ke episode. Kemudian read about, ini halaman read about-nya, kemudian stuff dan lain sebagainya. Review, kemudian link. Akan seperti itu. Ini cukup membantu karena informasi yang kita sampaikan di sini jauh lebih banyak, jauh bisa lebih dinamis daripada yang biasa dilakukan oleh misalkan dengan Linktree gitu misalkan ya. Kalau Linktree kan hanya berupa template-template yang sudah jadi kemudian kita mengganti, memang sangat jauh lebih gampang, hanya saja itu tidak sedinamis dan sebanyak ini bisa memberikan informasi. Kalau seperti ini, teman-teman juga bisa membuat, apakah ini nanti akan berupa produk, link produk dan lain sebagainya, akan banyak sekali yang bisa dibuat. Ini hanya sebagai contoh bahwa ini adalah informasi tentang podcast. Jadi teman-teman juga bisa nanti membuat toko online-nya langsung sendiri atau link-linknya langsung sendiri sana. Nah, hal terakhir yang perlu teman-teman sobat ketahui yaitu adalah begitu kita membuat website dan mempublish, kita bisa mengedit desainnya. Nah, kita edit seperti biasa. Misalkan ini saya mau ganti warnanya seperti tadi ya. Ini kita pergi ke desain, kemudian ke style, kita klik halaman yang mau kita rubah warnanya. Nah, kita rubah lagi warnanya misalkan seperti ini. Nah, jangan khawatir, begitu teman-teman sobat merubah ini tidak terjadi langsung berubah ya di sini ya, tidak langsung berubah ya. Kan kita edit halaman 2 ya. Nah, ini tidak langsung berubah kan, padahal di sini sudah berubah. Tapi begitu kita publish website lagi, kemudian klik republish. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita lihat kembali di sini dan kita refresh. Nah, ini akan berubah sesuai dengan apa yang kita edit tadi ya. Nah, ini kan berubah kan. Jadi sekarang menjadi orange seperti ini. Sangat gampang. Baik, itu saja yang mungkin cara membuat website di Canva secara gratis. Semoga membantu dan salam kreatif.